Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 2, tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun dengan teman bermain, pembelajaran 2. Materi ini ada di halaman 59 sampai dengan 66. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Ayo mengamati anak-anak. Udin dan teman-teman sangat kompak. Banyak kegiatan yang dilakukan bersama. Misalnya memperingati Hari Kemerdekaan. Tentu anak-anak sudah tahu bahwa Hari Kemerdekaan Indonesia itu diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Bacalah percakapan di bawah ini dengan teliti. Tanpa pada gambar di sini ada dialog atau percakapan antara Udin dan Edo. Dialognya dimulai dari Udin anak-anak. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Edo menjawab. Lomba dalam rangka apa Udin? Ayo kita ikut lomba itu. Sepertinya menyenangkan. Dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedamu sudah dipompa? Ayo aku bantu memompanya. Setelah itu kita hias sepeda bersama-sama. Wah, terima kasih Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan ajakan kepada orang lain. Tanpa pada dialog di sini yang menunjukkan kalimat ajakan anak-anak, di sini ada kata ayo kita ikut lomba itu. Sepertinya menyenangkan. Ini merupakan kalimat ajakan. Di sini ada kata ayo anak-anak. Selanjutnya di sini ada juga kalimat ajakan anak-anak. Di sini diawali dengan kata ayo. Ayo aku bantu memompanya. Ini juga merupakan kalimat ajakan. Dan satu lagi di sini ada kata mari. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Ini juga kalimat ajakan. Anak-anak harus ingat, biasanya pada kalimat ajakan ada kata ayo dan juga ada kata mari. Ayo berlatih anak-anak, bacalah kembali percakapan di depan. Apa yang ingin kamu ketahui mengenai persiapan lomba sepeda hias? Tuliskan pertanyaan itu pada kartu tanya jawab. Tukarkan pertanyaan yang kamu buat dengan teman sebelahmu. Kemudian berikan jawaban yang benar sesuai dengan pertanyaan temanmu. Baik, di sini Bu memberi contoh anak-anak. Nanti anak-anak bisa membuat pertanyaan dan jawaban sendiri. Contoh pertanyaannya, lomba apa yang akan diikuti Udin dan Edo? Jawabannya, mereka akan mengikuti lomba sepeda hias. Udin rukun dengan teman-teman yang tinggal di sekitar rumahnya. Ia sering membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana dengan kamu? Tentu anak-anak juga menjaga kerukunan dengan teman di sekitar rumah. Ketika bermain, Udin juga selalu menjaga kerukunan. Selain bermain sepeda, Udin juga suka berlari-lari bersama teman. Ayo mencoba anak-anak. Perhatikan gerak berlari di bawah ini. Baik, kita amati anak-anak. Pada gambar yang pertama, ini adalah gerakan lari pendek. Di sini langkahnya pendek anak-anak, kaki ditekuk. Sedangkan pada gambar kedua, di sini lari panjang. Kalau lari panjang, ini kakinya tidak ditekuk, langkahnya panjang. Dan gerakan selanjutnya adalah gerakan lari melewati bilah bambu. Ini ada pada gambar, ini gerakan berlari dengan melewati bilah bambu.
Setelah melakukan gerakan-gerakan tersebut, mari lakukan permainan berikut. Tampak pada gambar di sini, anak-anak sedang melakukan permainan menjala ikan. Ini dalam permainan menjala ikan, mereka bergandengan tangan. Anak-anak harus bekerja sama, bergandengan tangan agar bisa menjala ikannya. Dan tampak pula pada gambar di sini, Udin segera menolong Edo saat Edo terjatuh. Perhatikan gambar anak-anak yang sedang bermain menjala ikan. Tuliskan sikap yang menunjukkan saling membantu dengan teman. Baik, di sini Ibu memberi contoh saja anak-anak. Yang pertama, saat bermain menjala ikan, mereka bekerja sama dengan bergandengan tangan agar bisa menangkap ikan. Dan yang kedua, ketika Edo terjatuh, Udin segera menolongnya. Ayo berlatih anak-anak. Udin menghias sepeda di rumah Edo. Urutkan gambar-gambar di bawah ini agar menjadi cerita. Baik, di sini sudah ada gambar-gambarnya anak-anak. Sekarang kita akan mengurutkan gambar ini agar menjadi sebuah cerita yang runtut. Kita amati di sini. Urutan yang pertama adalah tampak di sini Udin sedang bertamu ke rumah Edo dengan mengetuk pintu dan juga memberi salam. Baik, ini adalah urutan ke-1. Selanjutnya, urutan kedua anak-anak di sini. Udin dan Edo menghias sepeda bersama-sama, tampak pada gambar di sini. Ini urutan kedua. Dan urutan ketiga yang ada di sini anak-anak. Ini ada percakapan dari Udin. Hari sudah sore, Do. Aku permisi pulang ya. Aku harus beribadah. Tampak di sini Udin berpamitan pulang karena sudah sore dan harus beribadah. Ini urutan ketiga. Dan urutan yang keempat ada percakapan dari Edo. Baik, Din, kita lanjutkan menghias sepeda esok hari. Ini menunjukkan bahwa Edo mengizinkan Udin pulang dan akan melanjutkan menghias sepeda esok hari. Ini urutan keempat anak-anak. Sekarang sudah menjadi sebuah cerita yang runtut. Tuliskan kalimat sesuai gambar. Baik, di sini Ibu memberi contoh. Nanti anak-anak bisa membuat kalimat sendiri sesuai dengan pemahaman anak-anak. Di gambar yang ke-1, Udin bertamu ke rumah Edo dengan mengetuk pintu. Di gambar yang kedua, Udin dan Edo menghias sepeda bersama. Yang ketiga, Udin meminta izin pulang kepada Edo karena hari sudah sore dan akan beribadah. Dan pada gambar keempat, Edo mengizinkan Udin pulang dan akan melanjutkan menghias sepeda esok hari. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memerhatikan cerita gambar di atas. Baik, Ibu memberi contoh dimulai dari soal nomor 1. Apakah Edo marah ketika Udin pamit pulang untuk melakukan ibadah? Jawabannya, Edo tidak marah. Dia mengizinkan Udin pulang untuk beribadah. Dan pertanyaan kedua, gambar manakah yang menunjukkan Edo memberikan kesempatan kepada Udin untuk beribadah? Nanti anak-anak bisa melihat kembali pada gambar. Jawabannya adalah gambar keempat. Pertanyaan ketiga anak-anak, apa yang dikatakan Edo setelah Udin pamit pulang? Jawabannya, Edo berkata kepada Udin akan melanjutkan menghias sepeda esok hari. Dan pertanyaan keempat, apa kesimpulan cerita bergambar tersebut? Ibu memberi contoh kesimpulannya. Kesimpulan cerita bergambar tersebut adalah Udin dan Edo hidup rukun dengan saling membantu dan tidak lupa beribadah. Lanjut ke materi ayo menulis anak-anak. Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Meskipun sedang asik bermain, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah.
Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. Perlu anak-anak ketahui, membantu teman yang sedang mendapat kesulitan ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Sedangkan tidak melupakan kewajiban beribadah, ini merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Tuliskan kalimat sila-sila itu pada tempat di bawah ini. Baik, perlu anak-anak ketahui bahwa simbol sila pertama Pancasila adalah bintang. Dan bunyi sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jangan lupa dalam penulisannya K menggunakan huruf kapital, Y huruf kapital, M huruf kapital, dan E juga huruf kapital. Ibu lanjutkan. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Dan bunyi simbol sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ayo berlatih anak-anak, lengkapilah cerita berikut ini sesuai dengan keadaanmu. Kerjakan dengan teliti. Kemudian bacalah ceritamu itu di depan kelas dengan percaya diri. Nanti anak-anak bisa mempraktikkan sendiri nih. Ibu memberi contoh anak-anak. Aku mempunyai teman bermain di sekitar rumah. Nama teman-temanku adalah Sinta dan Tania. Jika temanku mengalami kesulitan, aku akan membantu dengan senang hati. Meskipun senang bermain, aku selalu ingat beribadah. Pasangkanlah gambar di bawah ini dengan lambang sila yang sesuai. Jika sikap sesuai pengamalan Pancasila. Baik, kita amati pada gambar yang pertama anak-anak. Tampak pada gambar di sini, Edo dan teman-teman sedang bermain bola. Dan ada dialog dari Edo. Maaf ya, besok pagi saya tidak bisa datang. Saya mau pergi ke gereja. Edo pergi ke gereja, ini artinya dia beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Melaksanakan kewajiban ibadah ini sesuai dengan sila pertama Pancasila. Tentu anak-anak sudah tahu simbolnya adalah bintang sila pertama Pancasila. Jadi ini kita hubungkan dengan tanda panah. Sesuai sila pertama Pancasila. Ke gambar yang kedua, tampak di sini Siti dan teman-teman sedang bermain engklek. Ada dialog dari Siti. Aku pulang dulu ya, aku mau mengaji. Mengaji, ini Siti mau mengaji. Ini sesuai dengan sila pertama Pancasila anak-anak, karena ini melaksanakan kewajiban ibadah sesuai agama yang dianut. Kita hubungkan. Simbolnya adalah bintang anak-anak untuk sila pertama. Lanjut ke gambar ketiga anak-anak. Tampak pada gambar di sini Udin menolong Edo yang terjatuh dari sepeda. Menolong teman yang memerlukan bantuan atau menolong teman yang sedang dalam kesulitan itu sesuai dengan sila kedua Pancasila. Tentu anak-anak sudah tahu simbolnya adalah rantai anak-anak untuk sila kedua. Ini kita hubungkan. Lanjut ke gambar keempat. Tampak di sini Siti dan teman-teman bermain bersama dengan gembira. Mereka bermain dengan menjaga kerukunan anak-anak. Ini merupakan sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ini kita hubungkan dengan tanda panah. Simbolnya rantai anak-anak. Nanti anak-anak bisa mencoba sendiri. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.